Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Menia dengan NIM 180102526 dari Prodi PGSD. Saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian tindakan kelas yang telah saya buat dengan judul Peningkatan Minat Baca melalui pembelajaran berbasis masalah pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di SD Malakasari 05 kelas 6. Bab 1 pendahuluan. Terdapat 4 poin di dalamnya. Yang pertama itu adalah latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Poin yang pertama yaitu latar belakang masalah. Permasalahan pembelajaran yang terjadi pada peserta didik kelas 6 SDN Malakasari 05 Jakarta Timur disebabkan karena minat baca yang rendah pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan metode mengajar yang kurang menarik. Pembelajaran Bahasa Indonesia merupakan salah satu materi pembelajaran yang sangat penting di sekolah. Di dalam kegiatan berbahasa terdapat 4 keterampilan berbahasa yang perlu dimiliki oleh semua orang, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Menurut Siregar, minat membaca adalah suatu keinginan atau kecenderungan hati yang tinggi untuk membaca. Selanjutnya, poin kedua. Dari uraian yang telah dipaparkan di atas, ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi. Di antaranya, yang pertama, sebagian besar siswa menganggap mata pelajaran Bahasa Indonesia sangat membosankan. Yang kedua, adanya fakta yang menunjukkan rendahnya minat baca anak Indonesia. Yang ketiga, monotonnya pembelajaran Bahasa Indonesia dengan metode yang kurang mendorong kemampuan membaca anak, sehingga berdampak pada kurangnya minat baca siswa. Selanjutnya, poin keempat, rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana peningkatan minat baca melalui pembelajaran berbasis masalah pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di SDN Malakasari 05 kelas 6. Selanjutnya di poin kelima ada tujuan penelitian yang menjelaskan peningkatan minat baca siswa kelas 6 melalui penerapan pembelajaran berbasis masalah pada bidang studi Bahasa Indonesia di SDN Malakasari 05 kelas 6. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Terbagi menjadi 3. Yang pertama bagi siswa, bagi guru, dan bagi sekolah. Yang pertama bagi siswa, memperkenalkan kepada siswa sebuah pendekatan pembelajaran baru yang dapat memberikan bekal, kompetensi, pengetahuan, dan serangkaian kecakapan yang mereka butuhkan, seperti kecakapan berpikir dan interpersonal, serta kecakapan beradaptasi dengan baik. Selanjutnya, bagi guru, memberikan inspirasi kegiatan menyenangkan yang dapat dilakukan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, membuktikan pencapaian keterampilan bahasa membaca yang dapat dicapai dengan model pembelajaran berbasis masalah, meningkatkan efektivitas pembelajaran Bahasa Indonesia. Yang ketiga, bagi sekolah. Sekolah akan mempunyai lulusan yang berprestasi disebabkan tingginya minat baca mereka. Selanjutnya, bab 2, kajian pustaka. A. Deskripsi teoritis. Yang pertama ada pengertian minat. Minat menurut Nasution adalah suatu yang penting bagi seorang dalam melakukan kegiatan dengan baik. Yang kedua, ada pengertian membaca. Membaca merupakan proses untuk mengenal kata dan memadukan arti kata dalam kalimat dan struktur bacaan. Selanjutnya, yang ketiga, pengertian minat baca. Minat baca merupakan kekuatan yang mendorong anak untuk memperhatikan, merasa tertarik, dan senang terhadap aktivitas membaca, sehingga mereka mau melakukan aktivitas membaca dengan kemauan sendiri. Selanjutnya ada pengertian pembelajaran berbasis masalah. Moffitt mengatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari materi pembelajaran. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Berikut ini merupakan judul penelitian yang relevan. Penerapan pengajaran kontekstual berbasis masalah untuk meningkatkan hasil belajar biologi siswa kelas 10 SMA Laboratorium Singaraja oleh I Gusti Agung Nyoman Setiawan, jurusan Pendidikan Biologi Fakultas MIPA Undiksa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan interaksi siswa dalam mengikuti pelajaran dan hasil belajar biologi bagi siswa kelas 10 2 SMA Laboratorium Undiksa. Baik, selanjutnya ada kerangka berpikir dan hipotesis tindakan. Yang pertama itu ada kerangka berpikir.
Penulis berupaya menerapkan model pembelajaran berbasis masalah dalam rangka mengatasi rendahnya minat baca siswa kelas 6 SD pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dengan demikian, diharapkan kelak mata pelajaran Bahasa Indonesia akan menjadi mata pelajaran yang menyenangkan, tidak membosankan sebagaimana anggapan kebanyakan siswa saat ini. Jika siswa sudah menyenangi mata pelajaran ini, tidak mustahil minat baca mereka akan meningkat. Selanjutnya ada hipotesis tindakan. Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir di atas, didapatkan hipotesis tindakan sebagai berikut. Jika penggunaan model pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan minat baca dalam 2 siklus pembelajaran Bahasa Indonesia, maka peningkatan minat baca dianggap berhasil. Bab 3. Metodologi penelitian. A. Tempat dan waktu penelitian. Lokasi ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri SDN Malakasari 05 Jalan D52 nomor 39 RT 9 RW 3 Malakasari, Kecamatan Durensawit, Kota Jakarta Timur. Penelitian ini dilakukan sejak bulan Juni 2021. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 SDN Malakasari, Jalan D52 nomor 39 RT 9 RW 3 Malakasari, Kecamatan Durensawit, Kota Jakarta Timur. Adapun jumlah siswa tersebut sebanyak 40 orang, terdiri dari 22 siswa perempuan dan 18 siswa laki-laki. Subjek penelitian yang dipilih adalah keseluruhan populasi siswa pada kelas tersebut. Selanjutnya C. Prosedur penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas atau classroom actionnaires menurut Kunandar yaitu penelitian tindakan yang dilakukan oleh pendidik sekaligus sebagai peneliti di kelasnya atau di sekolah tempat dia mengajar, atau bersama-sama dengan orang lain, kolaborasi dengan jelas merancang, melaksanakan, mengamati, merefleksikan tindakan melalui beberapa siklus secara kolaboratif yang bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu proses pembelajaran di kelasnya melalui suatu tindakan tertentu dalam suatu siklus. D. Teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi. Cara ini digunakan peneliti agar data yang diinginkan dapat diperoleh sesuai dengan apa yang dimaksud oleh peneliti partisipatif. Peneliti partisipatif maksudnya ialah peneliti yang terlibat secara langsung dan bersifat aktif dalam turut serta mengumpulkan data yang diinginkan. Selanjutnya ada angket. Subjek penelitian ini adalah guru atau peneliti yang langsung mengajar, sedangkan objeknya adalah siswa di kelas yang mendapatkan pengajaran di kelas. Selanjutnya ada dokumentasi. Dapat memperoleh data siswa dengan sekolah dari dokumen sekolah tersebut. Peneliti bisa meminta dari sekolah supaya hasil dari data yang diperoleh peneliti benar-benar valid dan relevan dengan keadaan sebenarnya. Selanjutnya E. Instrumen penelitian. Terdapat 5, yaitu yang pertama angket untuk mengetahui minat siswa, yang kedua lembar observasi pengamatan tingkah laku siswa di kelas, yang ketiga lembar observasi pengamatan guru setiap siklus, yang keempat lembar tes akhir setiap siklus setelah penggunaan PMB, pembelajaran berbasis masalah, yang kelima dokumentasi hasil data lapangan. Selanjutnya ada indikator keberhasilan. Peneliti mengharapkan minat baca siswa meningkat dengan membaca jenis wacana yang inspiratif, mengikuti permainan antara kelompok yang merangsang jiwa siswa untuk berkompetensi dan merasakan pembelajaran yang menyenangkan. Minat baca ini dapat terindikasi dalam peran aktif siswa pada kegiatan permainan secara keseluruhan, terutama dalam kerjasama kelompok, berdiskusi, bertanya jawab pertanyaan, serta menyelesaikan tugas cepat dan tepat. Minat baca juga terindikasi dalam hasil tes siswa pada setiap akhir siklus yang harus meningkat. Selanjutnya ada teknik analisis data. Adapun langkah-langkah pengolahan data yang terkumpul dari setiap siklus adalah sebagai berikut. A. Menganalisis data hasil observasi terhadap pelaksanaan tindakan setiap siklus dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif, yaitu analisis yang hanya menggunakan paparan sederhana. B. Menentukan rata-rata dari seluruh siswa yang mengikuti tes. Yang pertama, pengskoran terhadap siswa ketika menceritakan kembali isi wacana inspiratif.
Yang kedua, ketika menyimpulkan cerita dan apabila bagus diberi nilai 80 dengan rumus total skor sama dengan jumlah skor yang didapat dibagi jumlah aspek penilaian. Selanjutnya yang ketiga, tingkat keberhasilan siswa berdasarkan skor tes yang diperoleh ditetapkan dalam nilai dengan menggunakan rumus nilai akhir atau NA sama dengan jumlah skor yang didapat siswa dibagi skor maksimum lalu dikali 100. Selanjutnya dihitung nilai rata-rata rumus yang digunakan, yaitu nilai rata-rata X sama dengan jumlah skor seluruhnya dibagi jumlah seluruh siswa.